Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya, Muhtar Abdul Qadir, sebagai dosen Komputer Bisnis 2 ya. Pada pertemuan keempat, ya, kita bergeser dulu ke analisis saham. Nah, sebelumnya rekan-rekan mahasiswa ya sudah memahami tentang saham, apa itu saham, ya, kemudian daftar sahamnya, saham itu apa, kemudian berbagai macam referensi, dan teman-teman juga sudah daftar di dua website, ya, Stockbit dan satu lagi RTI. Nah, gitu ya. Ada yang diinstalkan di komputer, ada juga yang melalui Play Store. Nah, kalau Stockbit dan RTI itu di Play Store ada ya. Nah, karena ini adalah masih belajar ya, maka kita menggunakan akun yang sifatnya sementara ya, sifatnya sementara. Uangnya juga 100 juta ya. Pada saat kita mendaftar di Stockbit, maka kita secara otomatis mendapatkan uang virtual 100 juta. Kemudian di RTI juga 100 juta. Hanya untuk menjalankan keduanya, ini Bapak sarankan, kalau di Stockbit jalankan di komputer, kalau RTI jalankan di handphone. Jadi, setiap mahasiswa memiliki modal 200 juta. Nah, 200 juta ini, ya silakan Bapak Ibu jual beli saham, nanti merupakan satu penilaian penting di akhir semester, apakah uangnya itu bertambah atau berkurang. Kalau bertambah berarti bagus, kalau tidak ya berarti saudara gagal belajar di saham. Nah, untuk selanjutnya bagi mahasiswa yang sudah memahami saham itu apa, sebagai anak-anak ekonomi ya setidaknya memiliki akun saham. Nah, gitu ya. Akun saham yang real gitu ya. Akun saham yang Bapak sarankan itu yang memiliki saldo awal 100.000 ya, 100.000 itu bukan untuk kampus, bukan untuk Bapak, tapi 100.000 itu dikembalikan ke akun saudara sendiri sebagai modal awal. Nah, apabila teman-teman sudah menginstal di laptop, di HP ya. Nah, ini ada ya ada software-software yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan saham yang sebenarnya ya. Nah, kalau kita menjalankan saham yang sebenarnya berarti kita harus memiliki akun bank ya, kemudian akun di salah satu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang saham ya. Nah, contohnya ini iPod Go ya, iPod Go, kemudian Neos, Rally Mobile, Join Mobile, RT Business, Investing, Data Saham, kemudian IDN Finance, Coin Mobile, kemudian iPod, kemudian ada Stockbit. Nah, ini software-software yang berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis saham. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang Bapak sarankan ada dua ya, karena masih belajar ya, belum masuk akun real. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar 100.000 merupakan awal ya, awal yang baik untuk belajar saham sesuai dengan ciri
mahasiswa fakultas ekonomi ya. Nah, yang ada di HP ya atau di laptop teman-teman itu ya ada RTI ya, kemudian ada Stockbit ya, Stockbit. Nah, jadi di sini 100 juta, di sini 100 juta, 200 juta. Nah, kedepannya yang sudah yakin dengan saham ya, sudah membandingkan nabung saham dengan nabung di uang di bank ya, perbedaannya apa? Silakan ya lanjutkan ya. Nah, ini proses belajar tentunya butuh waktu yang lama. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, di dalam belajar saham ya, sebelum kita membeli saham, nah gitu. Kalau membeli atau menjual itu siapapun bisa. Yang paling utama di sini menganalisis, gitu ya. Ulangi, membeli, menjual, mendaftar itu semuanya bisa. Tetapi untuk menganalisis perlu ilmu yang cukup, gitu ya. Bahkan ada sekolah khusus tentang saham. 3 tahun baru bisa ya. Kita dalam 6 bulan ini hanya memahami, dan apabila teman-teman mau melanjutkan silakan, banyak sekolah saham online ya. Misalkan yang ada pada area Ryan Filber ya, kemudian yang ada di Haryadi Halim. Kalau yang Bapak sarankan itu kalau sekolah belajar itu di Ryan Filber, tapi kalau untuk praktek pilih Haryadi Halim. Nah ya. Nah, analisis saham yang kita kenal itu ada dua ya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan ya. Jadi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Gitu ya. Jadi ada yang kita analisis di sini ya, ada 3 ya, analisis ekonominya, analisis industri, kemudian analisis perusahaan. Nah, jadi di analisis fundamental ini maaf, ada 3 yang harus saudara analisis. Analisis ekonomi secara nasional, analisis industrinya, analisis perusahaannya. Gitu ya. Kemudian analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi. Nah, jadi digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang masa lalu. Nah, jadi kejadian-kejadian masa lalu itu kita pelajari. Itu yang disebut dengan analisis teknikal. Jadi saudara harus bisa membedakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Jadi analisis fundamental ini fundamental ya, fundamental ya. Nah, ini analisis fundamental ini karena kita lihat dari laporan keuangan. Nah, di Fakultas Ekonomi ada ya. Kalau saudara akan menyusun skripsi nanti ada, itu memang harus beli karena datanya itu 10 tahun terakhir ya, laporan keuangan. Jadi kita membaca laporan keuangan ya. Jadi kalau analisis perusahaan itu kita membaca laporan keuangannya. Kalau analisis industri mungkin pasarnya. Kalau analisis ekonomi mungkin kejadian-kejadian nasional maupun internasional berkaitan dengan ekonomi. Jadi nonton TV, baca koran ya. Nah, jadi sekarang ini ya, analisis ini kedua-duanya wajib saudara ketahui ya. Nah, analisis teknikal ini biasanya digunakan bagi trader ya. Trader itu dia akan membeli saham baik berdasarkan waktu itu per detik ya, bahkan per jam, per 1 hari ya. Nah, jadi
analisis teknikal ini biasanya ini memang kita harus memiliki software-software untuk menganalisis, ya. Anteng di depan komputer, ya. Anteng memantau kapan dia turun, kapan dia naik. Nah, jadi pertanyaannya nanti kapan saudara harus membeli? Nah, itu pertanyaan yang wajib saudara jawab. Kapan harus beli? Kapan harus menjual? Nah, untuk dasar Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan, nah di sini yang gratis ya, yang gratis karena rata-rata itu harus kita beli ya. Nah, di sini ada analisis saham ya, yang gratis Bapak berikan 3 pintu ya untuk menganalisis saham-saham ya. Apa yang dianalisis? Laporannya ya, daftar harganya. Jadi kalau ditanya harga saham itu berubah kapan? Ya setiap detik berubahnya ya. Kemudian nanti kita coba membeli saham dan menjual saham melalui Stockbit dan RTI. Nah, gitu ya. Kemudian tugas saudara di sini ada 3 nanti, menganalisis ya, membeli saham dan menjual saham. Hasil analisisnya gimana? Setelah itu kalian beli, setelah itu jual. Gitu ya. Kegiatan-kegiatan ini yang 3 ini silakan saudara dokumentasi dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video ya. Jadi menganalisis, membeli, menjual. Nah, gitu ya. Itu yang harus saudara video. Menjadi satu tugas saudara untuk memenuhi mata kuliah ini. Nah, baik, kita coba menganalisis saham ya, analisis ya, naik turunnya. Nah, pasar itu buka jam 9 dan tutup jam 3 ya. Nah, Bursa Efek Indonesia ya. Nah, Bursa Efek Indonesia itu BI ya, BI. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum memiliki daftar list saham bisa mencari di Google ya, daftar list saham. Nah, ini ada di IDX, ada di Indo Premier ya. Di IDX ini ya, di sini bisa kalian lihat di IDX ya. Nah, di Indo Premier ya, di Indo Premier ini ada kode ya. Ada kode-kode. Ini kode perusahaan 4 digit ya, 4 digit. Ini berjalan terus ya, pergantian berganti terus ya. Ada naik, harga naik, ada harganya turun ya. Kemudian perubahannya berapa persen, tadi dibuka berapa ya, paling rendah berapa. Kalau mau beli gimana, jual bagaimana. Nah itu kalau kalian sudah memiliki akun Indo Premier ya. Nah, di Bursa Efek ya, ini juga belum terbuka ya. Ya. Nah, di sini di Indo Premier ya, kalau kita membuka akun ya, itu sama biayanya 100.000 ya. Berkaitan dengan apa saja yang disiapkan, ya mirip dengan yang ada di semua perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam pembentukan akun itu sama ya. Misalnya KTP harus saudara siapkan ya. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, ini daftar list saham. Nah, ini daftar list saham ya. Nah, daftar list saham ini bisa saudara cari di sini ya. Bisa saudara cari di sini banyak ya. Nah, ini ya. Nih.
Ya, jangan sampai ditanya apa kode saham Maka Media, ABA, ya, Telkom, TLKM. Jadi jangan sampai saudara sarjana ekonomi ditanya saham tidak tahu, ya. Nah ini silakan dicari yang Bapak di tugas pertama, kalau tidak salah ini saudara harus mencetak ya seluruh nama-nama saham ini, nah, gitu ya, termasuk dari jumlahnya berapa ini ya. Nah, dari 722 ini ya yang tercatat di RTI, yang tercatat di IDX. Nah, ini ada saham-saham yang LQ45. Nah, LQ45 itu saham apa? Nah, gitu ya. Nah, coba kita mendaftar ya, kita buka di RTI ya. Di RTI ini mengaplikasikannya lewat handphone ya. Lewat handphone. Kemudian di Stockbit bisa melalui di website ini ya. Nah, kita sudah katakan tadi di Stockbit bisa di komputer atau laptop, sementara RTI itu Bapak aplikasikan di handphone. Oke ya, kita tunggu. Nah, ini. Nah, kalau sudah kalian masuk seperti ini, ya, di sini ada banyak, ada profil, ada watchlist, ya, ada chatting, order book. Nah, yang perlu kita lihat di sini yang pertama adalah order book. Nah, order book itu adalah tampilan, ya, tampilan saham-saham dalam bentuk semacam buku, ya. Nah, gitu ya. Ini. Nah, nanti di sini ada dua. Kalau sudah bisa masuk ke real account. Nah, sekarang kan kita ada di akun virtual ya, akun virtual. Ini komputernya ya, ada macet dikit ya. Kalau RTI, ini kalian pelajari ya, terus ke bawah ya, satu-satu ya. Ini order book, ini trading view ya, kita masuk ya. Silakan. Yang tadi ya. Yang trading view yang di untuk kerja ya. Untuk kerja. Oke, untuk menjalankan ini kita butuh internet ya, internet yang bagus. Nah, ini ada di Yahoo Finance ya, Yahoo Finance bisa kita melihat grafiknya di sini ya. Nah, bisa melihat grafiknya, tinggal tulis di sini misalkan TLKM, Telkom ya, TLKM. Nah, TLKM JK yang di ini ya, KMJK. Kemudian nah di sini kita akan melihat, nah sini muncul ya, ini harga sekarang ya, ini naik 1,47% ya. Nah sini nanti muncul grafik, silakan saudara pelajari satu-satu ini ya, 1 hari, 5 hari, 1 minggu, 6 minggu ya.
akhir tahun, 1 tahun, 5 tahun, ya pergerakannya kita pelajari. Nah, kemudian, nah ini Google Finance ya. Google Finance silakan juga di browsing-browsing, dibaca ya, untuk menambah keilmuan kita ya. Kemudian ada ya di TradingView juga ya. Nah, TradingView juga itu ya tempat kita menganalisis saham secara gratis ya, tentunya yang gratis sama yang berbayar tentunya berbeda hasilnya ya. Nah, karena ini adalah memulai ya, kita mulai dari yang gratis dulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah daftar di Stockbit dan RTI, ya sekali lagi saudara telah memiliki uang sebesar 200 juta. Nah, ya, sebesar 200 juta silakan dibelanjakan ya, silakan dibelanjakan. Jadi kita beli pada saat, jadi kata banyak sekali cara ya, tapi yang paling sederhana begini, beli pada saat turun, nah, jual pada saat naik, nah, gitu. Artinya cari saham-saham yang harganya lagi di bawah, gitu ya, lagi di bawah. Nah ini order book ya, order book. Nah contoh ya, contoh. Nah, kita mau membeli ya, mau membeli di sini kan ada jumlah lot ya, ada bid, ada offer ya. Ada bid, ada offer. Ini jumlah lot, satu lot itu 100 lembar ya. Nah, gitu ya. Coba dibayangkan satu lot itu 100 lembar. Nah, harganya ya, harganya kalau BCA itu 33.825 yang terakhir ya, 32.000 nih. Ada juga harga saham di bawah 500 perak ya. Nah, ini kalau Telkom dia 3.440 ya over. Nah, nanti ya Bapak akan menanyakan apa itu bid ya, apa itu over ya. Silakan kalian membuat sebuah penjelasan ya. Apa itu bid, apa itu offer, ya, apa itu lot ya. Kemudian ini apa ini, kenapa harus berurut ya. Nah, cara membeli ya, misalkan kita membeli ya, kalau di sini kita beli ya. Nah, ya. Oke, ini harga-harga ya, daftar-daftar saham ya. Ya, ini contoh HM Sampurna. Kalau kita misalkan ganti dengan ini, tinggal ganti saja ya. Tinggal ganti saja. Ya, kita misalkan beli di harga 3.440 di sini nih ya. Kita membeli ya. Nah, kita membeli, kemudian kita klik virtual account. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini daftar nama-nama kode saham yang Bapak beli ya. Ada yang potensial yang sudah naik 3%, ada yang rugi malah 8%. Nah, itulah kita ya. Beli saham itu ada untung, ada rugi. Jadi harus menganalisis. Nah, tadi kita membeli apa tadi ya? Kita membeli, ya ini portofolio kita ya, portofolio kita. Order yang kita sudah beli di sini ya. Nah, ini uang kita ya nanti ya, 40 juta. Ini virtual equity 80 juta ya. Nah, nanti di akhir periode ini Bapak cek ini harus di atas ya 100 juta ya. Nah, gitu.
Oke, kita kembali ke order book. Ya, order book. Ya, sini tadi ya. Nah, itu ya. Kita jadi kita mau belinya di sini ya. Kalau beli di sini, kalau jual di posisi sini. Beli langsung dapat di sini ya. Double klik. Oke. Nah, kita punya uang segini ya, harganya segini, kita mau beli berapa. Nah, cara membeli, punya uang 1 juta, ingat, cara membelinya yang 100 juta itu yang kita pakai hanya 5%. Jadi beli 3 saham, ya, beli 3 saham yang 5%, berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, ya. Nah, di sini kita berapa lot yang akan kita beli di sini, ya. Di 3 juta, 5 juta ya, 5 juta. Nah, ini kita anggap pembelian pertama itu 5 juta. Jadi dari 100 juta yang kita pakai itu hanya 5%. Ya, tidak boleh lebih dari 5% per saham. Gitu ya. Kenapa demikian? Nah, itu nanti ada analisisnya ya. Sisa uang kita yang sisa itu misalnya kita beli 5 juta dari berarti tinggal uang tinggal 95. Nah, 95 itu juta nanti kita akan gunakan untuk membeli lagi pada saat harga saham Telkom ini turun gitu ya. Oke, kemudian kita order. Nah, ya, kita lihat hasil pembelian kita di sini di virtual ya, di portofolio kita ya. Nah, kalau belum ada di sini, berarti belum disetujui. Tinggal kalian ulangi saja ya. Nah, ini nih, di reject. Di reject itu bisa jadi dari jaringan ya, jaringan kurang bagus. Tuh ya. Nah, statusnya reject, berarti tinggal diulangi. Ya, tinggal diulangi saja ya. Gitu. Di order book ya. Kemudian di sini kita double klik ya. Double klik. Kemudian tadi 15 ya. Kemudian kita set order. Kemudian kita lihat di portofolio ya. Lihat di portofolio. Sudah ada belum di sini di daftarnya? Belum ada, berarti dia ada di order ya. Nah, itu masih di reject ya. Jadi kalau di reject itu artinya silakan diulangi ya karena ini pembeliannya gagal. Gitu ya. Gitu cara kalau sudah berhasil membeli, maka di sini akan muncul di sini ya. Akan muncul. Nanti di sini kalian lihat apa warna merah apa hijau. Kenaikannya seperti ini ya. Oke, itu berkaitan dengan stock bid ya, stock bid. Berkaitan dengan RTI ya, berkaitan dengan RTI ya, ini harus dijalankan di komputer ya. Harus dijalankan di nah. Nah, ini kan RTI ya. Di RTI. Nah, kemudian klik trade. Nah, di sana ada trade ya. Ada trade. Nah, ada trade ya. Nah, ada trade. Nah, itu ya. Nah, kita pilih yang paling atas. IDX virtual ya. IDX virtual. Kemudian kita masukkan akun ya. Masukkan akun kita. Nah, sudah masukkan akun kita. Bentar ya.
Nah, kalau sudah masuk, tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti itu ya, tampilannya. Kemudian kita di sana ada buy, ada sell, ada order book ya, order list, ada portofolio. Nah, kita lihat portofolio. Nanti uang saudara ada di sana ya. Portofolio. Nah, 100 juta. Nah, silakan langkah pertama kita membeli ya. Kita klik sell. Nah, kita geser lagi ke kanan, kita klik sell. Kita pilih buy ya. Nah, buy di sana ada buying power, ada uangnya berapa ya, kapasitas berapa lot. Nah, sekarang kita mau beli misalkan kita mau beli saham Telkom, TLKM. Nah, kita di kodenya ditulis ya. Nah, kita lihat harganya kan 300. Kita geser ke bawah ya, ada di offer. Jadi kita membeli langsung itu 3 di kolom offer ya, 3450. Kita mau beli 5 lot. Nah, kita mau beli 5 lot. Nah, posisinya kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian kita buy. Nah, buy, kemudian buy lagi. Nah, kalau sudah kelihatan seperti gini, ada match, berarti sudah terjadi pembelian. Nah, kalau kita cek di portofolio, ini sudah ada di portofolio pembelian kita ya. Nah, pembelian TLKM tuh ya. Nah, gampang kan kalau membeli sama menjual. Hanya pertanyaannya sekali lagi, yang paling sulit itu saham apa yang mau dibeli, kapan kita membeli, kapan kita menjual. Silakan Bapak Ibu analisis, berbagai macam analisis, berbagai macam informasi ya yang Bapak Ibu dapatkan, silakan dipelajari ya. Jadi sekali lagi penilaian kita di sana Bapak Ibu yang 200 juta itu ya akan kita nilai apakah angkanya menurun apa naik. Jadi yang Bapak sarankan silakan transaksinya itu minimal 1 minggu 1 kali Bapak Ibu mentransaksi, minimal 1 minggu sekali. Jadi akan kita hitung nanti transaksi dan jumlah uangnya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu silakan mencoba ya, selamat mencoba. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.